baik. Ibu gimana? Alhamdulillah juga baik juga Bu Linda. Nah, alhamdulillah baik Bu Linda ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu Linda. Ya, Nah, sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran yang akan Bu Linda lakukan ini. Nah, di kelas nantinya saya akan melakukan proses pra-supervisi dulu. Tujuannya supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti di kelas Bu Linda. Nah, kenapa kita hari ini melakukan pra-observasi? Karena pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal nantinya sebelum Bu Linda melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap, lebih percaya diri dan memberi pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid Bu Linda nantinya. Ada beberapa pertanyaan nih Bu Linda yang ingin saya sampaikan kepada Bu Linda. Nah, yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira nanti untuk persiapan pembelajaran apa yang ingin Bu Linda capai? berdasarkan itu pembelajaran yang telah rancang pembelajaran yang telah saya buat. Nah, ada beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu nanti melalui tayangan gambar atau video atau slide PPT nantinya siswa itu dia mampu nanti melakukan operasi pada aljabar, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, juga nanti ada diskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok itu, anak peserta didik itu dia mampu nantinya menghasilkan atau bisa mengamati tentang bagaimana sih cara melakukan pengurangan dan operasi aljabar itu, gimana sifat-sifatnya. Nah, nanti ada melalui penugasan. Nah, siswa itu dapat menyajikan atau nanti bisa menyajikan operasi aljabar itu nantinya. Iya, berarti bagaimana keterampilan siswa itu dalam mempelajari operasi aljabar ya Bu Linda ya. Nah, bagus sekali ya Bu Linda. Nah, jadi dari tiga tujuan pembelajaran tadi nih Bu Linda, kan ada tiga nih tujuan pembelajaran Bu Linda. Nah, yang ingin Bu Linda kembangkan ini untuk pembelajaran Bu Linda untuk pertemuan besok ini yang akan kita pertemuan nanti akan kita yang akan saya supervisi nanti yang akan diobservasi apa kira-kira ya? Yang mana? Nah, baik Bu Rati, itu kan tadi ada tiga tujuan pembelajaran ya. Dari tiga itu saya dari tiga pengembangan itu mungkin saya akan mengembangkan dua. Yang pertama itu di pengetahuan dan di keterampilan. Nah, nanti di pengetahuan itu nanti saya akan lihat proses pembelajarannya. Nah, itu bagaimana nantinya siswa itu bisa dia mampu menerapkan cara operasi dari aljabar itu. Nah, gimana sifat-sifatnya. Nah, itu nanti di pengetahuannya gitu. Oke, berarti nanti yang akan Bu Linda kembangkan itu adalah di pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu Iya. Linda ya. Nah, saya ingin mendengar nih Bu Linda, kalau rancangan pembelajaran yang ingin Bu Linda terapkan di kelas Bu Linda nanti, strategi pembelajaran yang akan Bu Linda pakai ini seperti apa? Apa metode yang akan Bu Linda pakai? Nah, baik untuk strategi mungkin nanti saya akan gunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Nah, berdasarkan kesiapan siswa yang akan diintegrasikan. Nah, dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, dan kemudian nanti saya akan membagi kelompok berdasarkan tingkat kemampuan siswanya. Nah, lalu saya akan terapkan model pembelajaran dengan sintak discovery learning dengan pendekatan saintifik nantinya. Nanti siswa diminta untuk memahami konsep dari bentuk aljabar itu sehingga nanti dapat siswa itu menarik kesimpulannya sampai ke kesimpulan. Tentu ada nanti diskusi kelompok gitu. Oh ya, berarti akan memakai sintak discovery learning ya Bu Iya. Linda ya. Nah, nanti juga strateginya juga yang ada diferensiasi ya Bu Linda Iya, ya. diferensiasi. Sesuai dengan kemampuan siswa ya Iya, Bu Linda. sesuai kemampuan siswa. Oke. Jadi rencana Bu Linda ini yang akan diterapkannya diferensiasi dan akan diintegrasikan. Iya. Nah, ada dan juga dalam pembelajarannya ada sosial dan emosional. Iya. Oke, yang menggunakan pembelajaran. Nah, jadi untuk penugasan diskusinya, diskusi kelompok dan juga tanya jawab ya Bu. Berarti nanti dalam emosionalnya, dalam diferensiasinya akan terlihat dalam diskusi kelompok ya Bu Iya, Linda ya. diskusi kelompoknya nanti kelihatan. Berarti bagaimana nanti media pembelajaran yang akan Bu Linda gunakan atau penugas di dalam kelas nanti? Untuk medianya nanti itu saya akan menggunakan beragam lah ya sesuai dengan perkembangan media zaman sekarang. Mungkin nanti saya
akan menggunakan slide PPT tentunya, terus nanti ada LKPD, nah lalu nanti ada sumber dari video dari YouTube dan mungkin ada ice breakingnya gitu dengan lagu pembelajaran gitu supaya tidak bosan. Tentunya menggunakan laptop dan infocus. Iya, berarti kita bagaimanapun ada sedikit ice breaking ya Bu Linda Iya, ya, agar anak tidak terlalu terfokus, apalagi ini pelajaran matematika Matematika. ya. Jadi harus fresh dulu Iya. untuk menerima ilmunya ya. Nah, kira-kira kapan Bu Linda ini akan melakukan kegiatan pembelajaran nih? Kira-kira akan bisa kita observasi nih. Oh iya, mungkin saya itu melakukannya pembelajaran di hari Senin. Hari Senin jam 8 itu di kelas 73. Oh iya, berarti di hari Senin jam 8 di kelas 73 ya. Iya. Nah, jadi berarti kalau Bu Linda mengambil di hari Senin jam 8 itu, nah saya mungkin akan masuk dan ikut di dalam kelasnya. Saya akan mengamati, akan mengobservasi Bu Linda, dan mungkin saya akan juga mencatat apa saja hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Nah, gimana Bu Linda, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Ya. Ya saya tunggu nanti ya Bu ya. Ya, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan supervisi ini, kita setelah saya mengobservasi di kelas Bu Linda ya, nah kita juga akan melakukan nanti pasca observasi di Bu Linda. Nanti ada tahapannya lagi setelah Ibu Linda melakukan pembelajaran, setelah diobservasi dan saya sudah mengamati, saya akan ini setelah itu kita pasca observasi nantinya. Nah, nanti juga akan didampingi oleh mengajar praktek. Nah, jadi karena saya adalah calon guru penggerak ini Bu Linda ya, sesuai dengan penugasan aksi nyata ini, jadi saya akan mendatangkan nanti didampingi oleh pengajar praktek saya nantinya Bu Linda gitu. Baik Ibu. Ya. Jadi sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang Ibu Linda dapat ini dari hasil percakapan kita atau diskusi kita pada pagi ini? Oke, jadi mungkin saya bisa mendapatkan ya Bu ya jawaban media apa yang akan saya gunakan nantinya itu. Dan seperti apa persiapan saya mulai dari persiapannya, tentu saya mulai dari sekarang. Dan saya mendapatkan dengan percakapan yang sudah kita lakukan ini. Nah, media apa, persiapannya gimana gitu. Nah, berarti dengan percakapan kita ini langkah-langkahnya sudah terlihat ya Bu Linda. Iya, sudah seperti terlihat. apa pembelajaran yang akan Bu Linda lakukan nantinya. Apa persiapannya, media apa yang akan digunakan nantinya. Oke lah. Jadi sudah tergambar, sudah terlihat ya Bu Linda. Baiklah Bu Linda, mungkin untuk pra-observasi ini hanya sampai di sini dulu. Nanti kita akan ketemu lagi pada saat pembelajaran ya Bu Linda, dan nanti pada pasca itu nanti. Oke, terima kasih ya Bu Linda atas waktunya. Sama-sama Bu. Iya, terima kasih. Nanti saya akan ke kelas ya, waktu apa ya izin ya Bu Linda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok ini harus sarapan ke sekolah ya. Oke. Pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Siap. Doa mulai. Kemarin kita sudah membahas apa materinya? Gambar, khususnya penjumlahan dan pengurangan gambar. Berarti untuk sekarang
kita akan membahas perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, adapun tujuannya nanti setelah kamu mempelajari pembagian dan perkalian bentuk aljabar ini, kamu bisa mengoperasikan di dalam kehidupan sehari-hari nantinya tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Oke, bentuk perkalian aljabar itu ada dua. Baik, kemarin yang pertama, bentuk perkalian aljabar itu ada dua. Yang pertama perkalian apa? Katakannya siapa tahu? Apa? Yang pertama, yang kedua, CTP. Nah, yang pertama itu perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Nah, konstanta itu apa, Sobat? Kenzi. Konstanta itu apa? Konstanta. Apa konstanta kita? Apa? Suku yang nilainya tetap atau dia yang berdiri sendiri, tidak ada variabelnya. Berarti itu yang dikatakan dengan konstanta. Berarti apabila ada konstanta, kita lambangkan dengan K. Konstanta kita lambangkan dengan K dikalikan dengan bentuk aljabar AX ditambah B. Nah, maka cara pengaliannya seperti apa? Cara pengaliannya seperti apa? K AX ditambah B. Berarti suatu konstanta kita kalikan dengan bentuk aljabar. Seperti apa pengaliannya kemarin, Mira? Buka kurungnya apa? Buka kurungnya dengan cara apa? Iya, harus dikalikan ke dalam. Oke, berarti K dikali AX, maka hasilnya K AX. Lalu K dikali B, maka hasilnya B. Oke. Satu kelompok, satu kertas. Kertasnya yang di tengah itu ya, yang 2 lembar. Bikin nama kelompoknya di sana, lalu kelompok berapa? Tadi Ibu sudah bagi ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ambil kertas selembar, bikin nama kelompoknya, diskusikan nanti soal yang Ibu kasih. Bisa dipahami dan kelompok hilang. Oke, Ibu akan kasih soal yang berbeda. Nah, setelah Ibu kasih nantinya, kamu diskusikan dengan kelompok, nanti perwakilan kelompok akan menjawab ke depan. Jelaskan satu jawabannya. Berarti kelompok 1 menjawab soal yang di kolom pertama, yang bagian kelompok 1. Kelompok 2 Kenzi menjawab di kolom yang kedua, kelompok 2. Yang kelompok 3 bahas di kolom yang ketiga. Oke, bisa dipahami? Nah, silakan diskusikan di kelompoknya masing-masing.
Perhatikan semuanya ya. Ini soalnya dari X kurang 3Y kuadrat sama dengan gitu. Nah, ada sama dengan di depannya gitu. A, di belakang sama dengan A. Sama dengan A. Perhatikan ya. Nanti kalau ada yang tidak tahu boleh bertanya. Baiklah teman-teman, cara penyelesaian X kali 3Y kuadrat adalah X kali X, hasilnya X kuadrat. X kali 3Y, hasilnya X 3XY. 3Y kali Y hasilnya 3XY. 3Y kali 3Y hasilnya 9Y kuadrat. Suku yang sejenis dijumlahkan seperti 3XY dan 3XY. Jadi hasilnya X kuadrat kurang 6XY tambah 9Y kuadrat. Ada yang mau Ada bertanya? yang mau bertanya untuk nomor 1? Adil? Ada yang bertanya kan? Paham untuk nomor 1? Oke, duduk. 1 karena telah benar menentukan 2,5. Oke, kita lanjut. Nomor 2 dulu, nomor 2. 5 kali 2X sama dengan 10X. 5 kali 3 Min 3. 5 kali 3 15 ditambah 1. 10X dengan 10X min 15 tambah 1 Jadi hasilnya 10X 10X dikurang 14. Oke, benar. Untuk kelompok 2 ada yang ditanyakan? Kelompok 3 ada yang ditanyakan? Kelompok 1? Bisa semuanya ya. Berarti tadi perkalian ada berapa? Ada 2. Yang pertama perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Yang kedua perkalian suku 2. Perkalian suku 2 berarti perkalian bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. Nah, lalu nanti apabila ada kurung, dibuka kurungnya terlebih dahulu dengan cara mengalihkan konstanta ke dalam bentuk aljabar. Setelah itu baru kita selesaikan suku yang sejenis. Kalau dia dijumlah berarti dijumlahkan. Kalau dia dikurang berarti dia dikurang. Dengan syarat dia sukunya harus yang sejenis. Oke. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Menyimpulkan materi kita pada hari ini. Katakan? Oke, Elvira. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini? Coba berdiri, Elvira. Boleh di situ aja. Suatu perkalian dapat diselesaikan dengan perkalian yang ada 2. Perkalian ada 2. Yang pertama Perkalian konstanta, yang kedua perkalian suku 2 jenis. Terus Jika ada kurung, buka kurungnya dulu, baru diselesaikan. terus itu saja. Ada yang bisa menambahkan lagi? Kata si Elvira tadi, apabila suatu perkalian ada kurung berarti dibuka kurungnya terlebih dahulu. Lalu apa lagi? Ada yang tinggal satu lagi? Siapa yang bisa menyempurnakan satu lagi? Ya, dikalikan ke dalam membuka kurung. Setelah kita buka kurungnya, ngapain lagi? Ya, dicari hasilnya dengan cara menjumlahkan suku yang sejenis. Oke, berarti itu kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran kali ini. Suatu perkalian aljabar dapat diselesaikan apabila kita mengalihkannya ke dalam dan menjumlahkan suku yang sejenis. Oke, berarti telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Berarti next di minggu depan kita akan mempelajari tentang apa lagi?
tentang pembagian bentuk aljabar. Jadi kamu pelajari di rumah, nanti kita akan diskusi lagi di sini besok. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersyukur bersama. Silahkan ketua kelas dipimpin. Siap. Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ratio Jayani. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kota Padang. Pada hari ini saya ingin melakukan percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan dengan Ibu Linda. Ibu Linda selaku guru yang sudah saya observasi, yaitu Ibu Linda mengajar mata pelajaran matematika. Silakan Bu Linda perkenalkan dirinya, Bu Linda. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Linda Desri Ayu, salah satu guru yang diobservasi oleh Bu Rati mata pelajaran matematika di SMP Semen Padang. Ya. Dan pada hari ini saya juga didampingi oleh pengajar praktek saya pada kegiatan guru penggerak ini, yaitu kepada Ibu Rika. Silakan Ibu Rika. Selamat pagi, selamat siang. Saya sebagai pengajar praktik dari Ibu Rati Wijayani juga ikut mendampingi pelaksanaan percakapan pasca observasi ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rika sebagai pengajar praktek yang sudah dapat mendampingi saya melakukan percakapan pasca observasi ini. Baiklah, saya akan memulai percakapan pasca observasi ini kepada Ibu Linda. Bu Linda, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Linda? Alhamdulillah baik. Baik ya, Bu Linda. Apa sudah dalam keadaan sehat ini? Alhamdulillah sehat Sehat Ibu. ya. Nah, Ibu Linda, untuk hari ini kita akan melakukan pasca observasi ya, Bu Linda. Nah, untuk terkait kegiatan ini, saya ingin menjelaskan sedikit tujuan dari pasca observasi ini, Bu Linda. Nah, tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Linda lakukan di kelas waktu hari Senin ya kita observasi. Nah, jadi pertanyaan pertama ini yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Linda, yaitu bagaimana perasaan Ibu dengan terkaitnya dengan jalannya observasi yang sudah kita lakukan. Oke. Mungkin perasaannya agak sedikit dik-dikser ya Bu ya. Biasanya kan di supervisi itu sama kepala sekolah atau guru bidang studi yang relevan gitu. Nah, hari ini saya disupervisi oleh Bu Rati, salah satu calon guru penggerak ya Ibu ya. Nah, mungkin alhamdulillah tuh ada perasaan senang tersendiri gitu, dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan kondusif gitu. Iya, saya juga saat observasi juga melihat berjalan dengan baik dan kondusif ya Bu Linda. Nah, alhamdulillah ya Bu Linda, bisa Ibu Linda ceritakan area pengembangan yang mana yang Ibu Linda lakukan ketika Ibu Linda melakukan tahap-tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang ada di dalam kelas tadi? Ya, untuk di tahap pertama mungkin saya membuat rencana pembelajaran itu di area pengembangan pengetahuan. Nah, yang mana proses pembelajarannya itu nantinya siswa itu bisa kan materinya kemarin aljabar ya. Nah, operasi aljabar. Nah, review lagi kemarinnya gitu. Jadi siswa itu nanti di pengetahuannya itu bisa dia itu paham dengan konsep gimana sih cara menjumlahkan dan pengurangan bentuk aljabar itu. Nah, karena kan anak-anak sekarang banyak yang positif kali negatif itu nggak tahu, sering kebalik-kebalik. Nah, gitu di pengetahuannya, di pemahaman konsepnya itu gitu. Nah, juga di area keterampilannya. Nah, di area keterampilannya itu kita tuh diminta untuk siswa itu bisa mencoba menyelesaikannya nanti di kehidupan sehari-harinya gitu. Nah, dan juga dilihat sikapnya tentu dong sesuai nggak dengan profil profil pelajar Pancasila gitu, yang mana pada pembelajaran kelompok kita bisa melatih gotong royongnya, kerjasamanya gitu. Iya,
juga kreativitasnya, Iya, ya bagaimana dia kreativitas. mempelajari aljabar. Mandirinya gitu. Oke, Bu Linda. Jadi area yang Bu Linda kembangkan yang kemarin kita melakukan pra itu di pengetahuan dan keterampilan itu berarti sudah terlihat ya Bu Linda ya, sudah bagus ya. Nah, menurut Ibu Linda ini sejauh mana area pengembangan itu yang sudah Bu Linda lakukan itu apakah berhasil menurut Bu Linda? Alhamdulillah Bu, yang untuk yang kemarin itu ya berjalan dengan baik sih, berhasil gitu. Berarti ketika Bu Linda melakukan itu memang terlihat siswanya Iya. aktif ya Bu Linda, Iya, di keterampilan, di pengetahuan gitu ya Bu Linda ya. Iya. Terus kendala yang Bu Linda temui di pembelajaran kemarin itu Bu Linda? Nah, kendalanya itu mungkin salah satunya di saat pembelajaran kelompok. Nah, itu tidak semua siswa yang mau terlibat di dalam kerja kelompok. Nah, gitu. Jadi artinya itu siswa itu kurang aktif lah. Beberapa siswa itu dia tuh kurang aktif dalam pembelajaran itu. Gitu. Berarti masih ada beberapa siswa Ada yang beberapa. tidak ikut serta ya dalam diskusi kelompok ya Bu Linda. Iya. Terus dari ada siswa yang tidak terlibat tadi Bu Linda dalam diskusi itu. Nah, bagaimana cara Bu Linda untuk memberikan motivasi, atau apakah dengan dengan hanya mengandalkan teman saja seperti itu atau gimana dalam kelompoknya? Ya, kan ada beberapa orang itu kan dia kurang aktif itu. Emang sih dia hanya mengandalkan anggota kelompoknya aja gitu. Jadi itu tujuannya kemarin itu mungkin lebih pembagian kelompoknya kurang gitu kan. Kurang kan ada anak itu yang belajarnya itu kinestetik. Nah, ada yang visual, audio visual, nah gitu. Mungkin sih di sana lebih ke lebih besok itu mungkin dievaluasinya ya lebih mempertimbangkan lagi merampungkan lagi pembagian kelompoknya gitu. Berarti itu di bagian kemampuan anak lebih ke kinestetik dan lain itu ya Bu Linda. Pembagiannya. Terus menurut Bu Linda ini kenapa ada siswa yang tidak terlibat itu? Kira-kira itu mengapa hal itu terjadi? Iya, karena itu tadi Bu, karena mungkin kan kita tuh diminta ya, setahu saya itu kan diminta siswa itu kan kita membagi kelompok itu berdasarkan kemampuannya gitu. Lalu LKPD-nya kita bikin pula, nah seperti itu, nah gitu. Nah mungkin ya itu besok evaluasi besoknya lagi itu dimaksimalkan lagi dalam pembagian kelompoknya, dalam pembikinan LKPD-nya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Sehingga kalau kemampuannya rendah, otomatis kan kita bikin LKPD yang juga rendah atau sedang gitu kan. Jadi mereka bisa aktif untuk semuanya, bisa menjawab untuk semuanya. Baik, berarti rencana ke depan Bu Linda itu ya, dengan perubahan LKPD tadi ya. Iya. Mudah-mudahan ini Bu Linda, apa yang sudah Ibu Linda rencanakan itu dapat terrealisasi dan bisa memberi proses pembelajaran lebih baik lagi. Nah, dibandingkan yang kemarin ya Bu Linda, walaupun yang kemarin itu sudah sangat baik ya Bu Linda ya, sudah sangat baik sekali kalau saya lihat. Nah, kira-kira kapan Ibu Linda akan melakukan perubahan itu tentang rencana yang Bu Linda sampaikan tadi? Mungkin kalau waktu tepatnya kan kita belum tahu ya Bu ya, insya Allah ini untuk pembelajaran selanjutnya akan saya terapkan seperti itu lagi. Berarti bisa jadi untuk minggu depan ya? Ya, minggu depan. Ada waktu 7 hari lagi lah kira-kira ya Bu Linda ya. Oke. Jadi kalau mungkin pembelajaran minggu depan ya, baiklah, oke lah. Berarti untuk perubahan yang akan Bu Linda lakukan kira-kira itu dalam 1 minggu lagi. Iya. Oke. Berarti untuk persiapannya, untuk rancangannya semua harus sudah ready sebelum kita masuk ke kelas ya Bu Linda. Harus ready semuanya. Oke lah Bu Linda, terima kasih kegiatan pasca kita berjalan dengan baik, dan apa yang sudah kita diskusikan ya Bu Linda, lebih tepatnya kita diskusikan ini sudah tergali sekarang apa kekurangan yang ada pada pembelajaran yang kita lihat, yang sudah saya observasi kemarin. Nah, secara tidak langsung Bu Linda sudah mengatakan berarti kekurangannya di sini, kekurangan di sini dan akan diperbaiki ke depannya, gitu ya. Ada itu dari Bu Linda sendiri yang menjawabnya. Ya. Oke Bu Linda. Nah, untuk percakapan kita, saya ucapkan terima kasih untuk sudah ikut ke dalam proses kegiatan saya ini. Iya, Terima kasih sama-sama sekali. Ibu. Terima kasih Bu Linda. Iya, sama-sama.